Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel kami yang akan selalu setia berbagi informasi seputar pertanian. Dalam video kali ini saya akan kembali sharing atau berbagi cara membuat pupuk organik cair yang super dahsyat sekali teman-teman untuk menyuburkan tanaman kita. Dan bahan-bahannya teman-teman ya, banyak sekali bahan-bahan yang bisa kita buat di sekitaran kita, bahkan di dapur kita yang biasa kita buang-buang begitu aja ya teman-teman. Jadi setelah nonton video ini sampai selesai nanti, jangan lagi membuang bahan-bahan yang ada di dapur kita ya teman-teman. Bisa kita gunakan sebagai pupuk organik cair untuk menyuburkan tanaman kita. Jadi simak terus videonya sampai selesai teman-teman, agar tidak gagal paham apa saja bahan-bahannya yang bisa kita buat sebagai pupuk organik cair untuk menyuburkan tanaman kita. Seperti biasa, jangan lupa dukung dan support channel ini teman-teman dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan ini betul-betul bermanfaat untuk kita semua, khususnya para petani pemula ya teman-teman. Jadi untuk menyuburkan tanaman itu tidak susah sebenarnya teman-teman, banyak bahan-bahan di sekitar kita. Mari kita langsung ke cara pembuatan. Yang pertama kita siapkan ini ada blender, dan kemudian ada nasi basi sekitar 1 centong nasi, kemudian ada kulit pisang dan ada cangkang telur seperti ini teman-teman. Jadi biasanya ini bahan-bahan sisa yang kemudian biasanya kita buang-buang begitu aja ya teman-teman. Jadi setelah nonton video ini jangan sampai lagi membuang bahan-bahan sisa yang ada di dapur kita. Bisa kita gunakan sebagai pupuk organik cair untuk menyuburkan tanaman di sekitaran rumah kita. Dan kemudian ini ada bawang merah dan bawang putih ya teman-teman. Jadi sekitar 1 genggam atau sekitar 2 ons ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita masukkan jadi satu ke dalam blender, dan kemudian kita blender sampai halus ya teman-teman. Dan jangan lupa ditambahkan air secukupnya terlebih dahulu. Kemudian kita tutup blendernya dan kita blender sampai halus ya teman-teman. Ya mungkin minimal 1-2 menit ya teman-teman. Jadi bahan-bahan yang biasa kita buang-buang di dapur kita ini teman-teman, seperti nasi basi, itu selain mengandung bakteri mikroorganisme lokal yang sangat bagus untuk menyuburkan tanah di lahan kita juga teman-teman, itu mengandung unsur hara yang sangat baik sekali untuk menyuburkan tanaman kita. Dan kemudian ada bawang merah dan bawang putih, selain mengandung ZPT juga, itu sangat baik juga untuk menyuburkan tanaman kita. Jadi dalam kandungan bawang merah itu mengandung auksin ya teman-teman, jadi zat perangsang tumbuh yang sangat baik sekali untuk menyuburkan tanaman kita. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita siapkan bahan selanjutnya, yaitu air cucian beras seperti ini yang kita sudah fermentasi sekitar 4 liter, dan kapasitas jeligen ini 5 liter. Kemudian siapkan bahan seperti ini, wadah seperti ini ya teman-teman. Untuk memudahkan mencampurkan bahan-bahan selanjutnya, kita tuangkan bahan-bahan yang sudah di blender tadi ke dalam wadah seperti ini teman-teman ya. Jadi wadahnya tidak harus mirip seperti ini, wadahnya apa aja yang penting terbuka, agar kita mempermudah mencampurkan bahan-bahan yang selanjutnya ya teman-teman, seperti itu. Kemudian kita tambahkan ini molase teman-teman ya, molase atau tetes tebu. Kalau teman-teman tidak punya molase, boleh menggunakan, biasanya ada di dapur kita itu gula pasir atau gula putih atau gula aren ya teman-teman. Kalau tidak ada, boleh juga menggunakan tebu ya teman-teman, tebu diperas gitu, diambil airnya. Nah itu boleh juga teman-teman kita gunakan. Molasenya kita tambahkan 15 mili atau 2 sendok makan penuh seperti ini ya teman-teman, untuk pembuatan 5 liter pupuk organik cair ini. Kemudian kita aduk-aduk sampai mencampur, sampai rata ya. Kita aduk-aduk seperti ini sampai campur. Kemudian bahan selanjutnya saya menggunakan bakteri pengurainya, yaitu E4. Kalau teman-teman tidak mempunyai E4, boleh menggunakan mikroorganisme lokal yang biasa kita buat dari nasi basi atau bonggol pisang gitu ya teman-teman. Kalau tidak punya, boleh menggunakan MA11, M21, atau paling mudah itu menggunakan Yakult yang banyak di warung-warung gitu ya teman-teman. Kalau masih susah juga mencari bahan-bahan itu, boleh menggunakan tape ya teman-teman untuk bahan pengurainya. Nah untuk EM4 nya sendiri saya gunakan 3 sendok makan atau sekitar 20 mili kurang lebih ya teman-teman.
agar mempercepat ya teman-teman, mempercepat proses fermentasinya seperti itu. Kemudian kita campur-campur sampai merata seperti ini. Dan harus kita ingat juga teman-teman, nasi sisa ini selain mengandung unsur hara yang baik sekali untuk tanaman kita, juga mengandung bakteri-bakteri yang sangat baik juga untuk kesuburan tanah di lahan kita ya teman-teman. Juga kandungan bawang merah, bawang putih itu mengandung auksin atau mengandung ZPT yang sangat baik sekali untuk menyuburkan tanaman kita. Kita masukkan bahan-bahannya semua ya ke dalam jeligen yang sudah terisi dengan air cucian beras yang sudah difermentasi tadi. Jadi seperti ini teman-teman. Nah ini ya air cucian berasnya tadi sekitar 4 liter dan kapasitas ini jeligennya 5 liter. Kemudian bahan-bahannya tadi sekitar 1 liter tambahannya, jadi 5 liter pupuk organik cair. Kemudian kita tutup rapat seperti ini ya teman-teman, jangan sampai ada udara keluar ya. Jadi minimal 1 malam, 2 malam sampai 3 malam itu dibuka setiap hari ya teman-teman untuk membuang gasnya. Jika gasnya tidak dibuang itu biasanya bisa meledak. Dan kita fermentasikan teman-teman ya minimal 15 hari. Baik teman-teman, setelah kita fermentasikan, untuk cara aplikasinya boleh kita aplikasikan 1:5 teman-teman. Jadi 1 liter POC tambahkan air biasa 5 liter dan kemudian kita aplikasikan ke tanaman kita. Untuk tanaman hortikultura, tanaman tomat, tanaman cabai, buncis itu teman-teman bisa per pohonnya sekitar 200 sampai 250 mili per pohon. Nah sedangkan untuk tanaman tambu lampot itu 1 polybag itu 1 pot gitu ya, kita kasih setengah liter sampai 1 liter. Kalau untuk tanaman di lahan terbuka teman-teman ya, melihat tanaman pohonnya kalau sudah besar bisa diaplikasikan 2 sampai 3 liter per pohon. Kalau untuk tanaman yang ada di lahan terbuka, tanaman buah-buahan, tanaman alpukat, jambu, mangga seperti itu ya teman-teman untuk tanaman buah-buahan. Jadi sebenarnya teman-teman ya, pupuk organik cair ini sangat mudah sekali kita buat dan banyak sekali bahan-bahan di sekitar kita untuk kita gunakan sebagai pupuk penyubur tanaman yang ada di sekitar kita. Minimal ya teman-teman, yang saya bagikan ini bisa mengedukasi atau mencontohkan ya para petani, khususnya petani pemula. Jadi kita ini tidak ketergantungan lagi dengan pupuk kimia ya teman-teman. Jadi biaya untuk pembelian pupuk, misalkan kita nanam tomat misalkan teman-teman, atau nanam cabai 1 hektar, budget pupuknya biasanya 5 juta gitu ya. Paling tidak kalau kita bisa mengolah bahan organik untuk tanaman kita, itu budget untuk pupuknya bisa kita kurangin dari misalkan 1 hektar habisnya 5 juta untuk beli pupuk. Nah bisa kita tekan menjadi 1 juta saja budget untuk pembelian pupuk kimia. Jadi tidak 100% menggunakan organik juga tidak masalah teman-teman. Paling tidak kita bisa mengurangi pembelian pupuk kimia atau budget untuk pembelian pupuk kimia. Jadi keuntungan pertanian kita itu akan semakin meningkat ya teman-teman, dengan kita memanfaatkan bahan-bahan organik yang ada di sekitar kita. Jadi bahan-bahannya itu sangat melimpah sekali teman-teman, apalagi di desa-desa gitu ya. Jadi mudah-mudahan video-video yang kami bagikan ini bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.